Pelaksanaan musrenbang ini mungkin adalah hal yang rutin bagi kita semua yang hadir. Ini adalah kegiatan setiap tahun yang selalu diikuti oleh para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dalam merancang bersama apa yang mau kita lakukan di wilayah kita di Ngadungala ini sesuai dengan batasan-batasan kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. Oleh karena itu ini adalah hal yang sangat penting. Kita sadar kita selalu dibatasi dan keterbatasan anggaran. Terlebih lagi mulai tahun ini ada yang namanya efisiensi. Mudah-mudahan tahun depan mungkin tidak ada lagi. Efisiensi ini menandakan bahwa rancangan yang harus kita buat di tahun anggaran ini maupun untuk tahun depan harus betul-betul ada sesuatu yang masuk di skala prioritas utama bagi masyarakat di wilayah. Oleh karena itu, keputusan apa yang mau dilakukan tahun depan harus berdasarkan sebuah hal yang betul-betul merupakan keputusan bersama dalam melihat kepentingan masyarakat dan wilayah ini di tahun depan. Forum ini forum yang sangat terhormat. Apalagi harus juga dikaitkan dengan visi misi bupati wakil bupati yang baru kami dilantik beberapa waktu yang lalu. Setiap lima tahun ada pergantian pimpinan daerah, otomatis ada perubahan visi misi daerah ini. Tadi sudah disampaikan oleh saya punya anak yang mewakili pelajar. Saya juga kaget dia tahu itu yang namanya Kumba Sejahtera. Sebenarnya hebat ini, berarti saya punya lembaran visi misi. Kemarin saya bagi rata, ada yang baca, begitu ya. Umba mandiri dia bilang, ya ada yang namanya umba cerdas, ya. Ternyata terakhir saya kaget, ya, tertanda Pak Camat Ngadungala. Saya dalam hati jadi berpikir jangan sampai Pak Camat ini kemarin tidak netral ini, ya. Sampai hafal ini visi misi, ya. Tetapi artinya apa? Visi misi ini menandakan bahwa kita harus punya kesatuan gerak yang sama. Kami bukan hanya menuntut kecamatan, desa, kelurahan untuk samakan visi, tetapi kami juga bupati, wakil bupati dituntut oleh presiden untuk samakan dengan visi beliau terkait dengan Astagi. Ada beberapa program prioritas yang kita harus ikut di kabupaten. Dan kami muat dalam visi misi kami, dan itu pun kami tuntut kecamatan, desa, kelurahan harus juga melaksanakan visi yang sama. Itulah maksud kebersamaan hari ini. Kami saat dilantik kemarin tanggal 20, 21 itu sudah harus masuk di Akademi Militer di Magelang. Ya, kami pakai baju macam tentara juga. Jadi kalau Bapak yang mewakili dan Ramil, saya kemarin waktu pulang dari Jakarta sampai di penyambutan Pak Kasdim hormat tegap sama saya. Dia tahu juga ini lulusan sama dengan lulusan sekolahnya Pak Dandi. Disitulah kami diajar untuk bagaimana menyamakan gerak langkah, menyatukan semangat. Karena bangun ini daerah Indonesia, apalagi kabupaten kita ini butuh kerja semua orang. Butuh kerja tangan banyak orang, butuh otak banyak orang pikirkan. Tidak bisa hanya sendiri bupati dan wakil, dengan sekda, dengan asisten. Harus semua kita terlibat sampai ke kepala desa. Oleh karena itu, kesempatan hari ini, karena kami baru ada dalam proses pemerintahan baru 2 minggu ini, kami ingin mengajak semua keluarga di sini, ya. Semua pihak, bapak desa juga ya, yang hadir. Mari kita sama, ya. Terlepas kemarin kita punya pilihan yang berbeda, ya mau bagaimana lagi, sudah lewat. Tetapi yang kami tuntut adalah langkah sama kita ke depan. Karena apa? Kita punya kewenangan yang sama dalam mengatur, mengelola daerah sesuai dengan lingkup tanggung jawab kita. Bapak desa juga sebagai kepala pimpinan wilayah punya kewenangan dari sisi penganggaran. Ke depan yang menjadi harapan kami adalah program yang dirancang di desa harus juga sejalan dengan apa yang menjadi visi misi kami di kabupaten. Kami lagi buat perbuk bagaimana supaya
asistensi dana desa juga harus melibatkan Bapak Ibu, ya, supaya tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasih, pada kesempatan hari ini patut saya menyampaikan beberapa prioritas program yang harus kita lakukan bersama. Tadi sudah disampaikan ada yang namanya Humba Sejahtera. Mengapa ini penting? Kita satukan juga semangat dalam cita Pak Presiden tentang swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Swasembada pangan ini menuntut kita untuk bekerja lebih optimal. Kami memang tentu tidak bisa menuntut wilayah-wilayah seperti Ngadungala yang mungkin mengandalkan lahan tada hujan. Tetapi yang kami bisa minta adalah agar lahan-lahan itu secara maksimal diolah. Ya, lahan pertanian yang ada di sini kalau dia tidak masuk klasifikasi irigasi, paling tidak 1 kali tanam itu menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau dia masuk lahan irigasi, selama ini kalau sudah 2 kali tanam, kemarin hitungan kita dengan Pak Kadis Pertanian, 3 kali tanam saja lahan irigasi yang ada di Sumba Timur, tidak termasuk yang lahan tada hujan, itu sudah bisa swasembada. Hitungan di atas kertas. Yang sudah kita lakukan sampai saat ini ada yang rata-rata 2 kali tanam, ada juga yang 3 kali tanam. Tetapi kesempatan hari ini kami ingin mengajak termasuk Bapak Desa Dorang, bagaimana supaya lahan yang potensial 3 kali tanam, 3 kali kita tanam. Gitu ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya, Bapak Desa tidak jauh Karasi, saya juga. Cuma saya perlu kenal ini, saya tanda di sini Bapak Desa Kapanda saja yang selalu buka pintu buat saya. Ya. Bapak Desa sambutan dong. Tuh kawan duin di saya Pimpro. Ya, itu Golkar. Bapak Desa Programming, ya, kemudian Prewitu, ya, KKH, keras kemarin ini bilang, pas 5 desa, penjabat 1 ya, beraja, ya. Artinya apa? Kita ingin supaya kita punya kesamaan gerak. Betul bahwa banyak kendala tadi disampaikan. Ada yang namanya kerusakan biar itu menjadi pikiran kita bersama. Tetapi selagi masih ada yang bisa untuk kita tingkatkan dari sisi peningkatan produk pertanian ini, kami harapkan betul peranan kita bersama. Yang berikut adalah kaitan dengan Humba Mandiri, adalah program kaitan dengan bagaimana perhatian pada UMKM yang ada di sini. Ya, tadi saya lihat ada pameran UMKM bagus. Ya, tinggal ada rencana dan program kami ke depan untuk menambah mereka dari sisi produksi agar hasil yang mereka miliki juga bisa bertambah, termasuk juga membantu dari sisi pemasarannya. Sekarang memasarkan produk ini banyak jago-jago yang bisa pasarkan, ya, bisa secara langsung, bisa secara online. Kemudian juga ada yang namanya Humba Cerdas. Program ini adalah kaitan dengan kita membiayai anak-anak kita yang ada di jenjang pendidikan tinggi yang masuk kategori keluarga miskin, miskin ekstrim. Ya, kita bantu dari sisi biaya pendidikannya, biaya bulanannya kita sama-sama dengan orang tua. Tetapi jumlahnya mungkin tidak lagi sama dengan seperti yang lalu, mungkin hanya belasan orang Pemda biayai. Ke depan target kita malah kita ingin di akhir periode kita ada 1.000 anak yang sarjana pakai pembiayaan, ya, dan 1.500 masih dalam proses pendidikan. Hal ini memang penting. Akhir-akhir ini saya juga agak sedikit dengan model pembiayaan kita yang sudah kita lakukan. Ada usulan untuk beasiswa, tetapi saya merasa tidak adil. Ya, ada anak pegawai juga yang ajukan beasiswa. Ya, kalau pembiayaan dari tenaga yang memang kita masih butuhkan, seperti dokter mungkin lain perhitungan. Tetapi kalaupun dokter, jangan seluruh biaya sumbangan pun dibebankan pada Pemda. Akhirnya jatuhnya sampai 50 juta per orang per semester. Sementara yang kita rencanakan untuk dibiayai secara umum ini mungkin kisaran biaya SPP yang ada dan
biasa dibayar sebesar 3,5 juta. Bayangkan itu. Keluarga ekstrim miskin 3,5. Masa kita yang punya penghasilan 50? Nah, ini masih menjadi pertimbangan dan kami akan evaluasi kebijakan beasiswa yang baru keluar menjelang saya mau dilantik. Ya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang berikut adalah kaitan dengan Humba Malayani, ya, itu khusus untuk ASN. Ya, ASN bagaimana berada di tempat di mana dia harus bekerja. Saya tidak dengar tadi dari saya punya anak non SMP ini. Saya ingin dengar, biasanya banyak keluhan guru tidak ada di tempat. Ya, bagaimana tadi nona, mana nona itu? Ya, guru lengkap di sekolah. Ya, tidak paham. Ya, artinya banyak kita mendapatkan informasi ketidakadaan tenaga pengajar di tempat. Banyak faktor, bisa karena malas, bisa karena tidak komitmen dengan pelayanan yang sudah dipilih, bisa juga karena dia harus jauh dari tempat di mana dia nyaman bekerja atau kampung dia berada. Ya, kalau dia tinggal di kota, datang ke sini mungkin bisa 1 hari langsung pulang, 2 hari langsung pulang. Tapi kalau dia kampungnya di Ngadungala, mengajarnya di Mbatepu, perlu 4 hari dia di jalan. Ini yang harus menjadi evaluasi kita. Ya, jangan sampai ada guru yang sudah sebetulnya kampungnya dia ada di Hambautan. Ya, dia sudah bagus mengajar di situ. Kita mulai kasih pindah dia karena dulu tidak pilih sama Leon, taruh di Mbatepu di sana. Ya, tapi tidak terjadinya mungkin di zaman saya wakil bupati dulu. Ya, kalau seperti itu saya mau tawarkan pada mama semua yang di sini, kalau ingin ada guru atau tenaga guru itu mau kembali ke kampungnya, terutama di kategori wilayah seperti Ngadungala, lapor sama saya hari ini, besok saya kasih pindah sama dia. Ya, dengan melihat juga betul tidak ada kekurangan tenaga pengajar, tenaga mengajar mata pelajaran di sini. Kalau dia ingin pulang kampung, kasih tahu supaya kita geser. Ya, lebih-lebih yang dari kota atau dari tempat di mana yang akhirnya dia pulang ke rumah butuh 4-5 hari lagi baru dia bisa balik kembali. Tidak hanya tenaga pengajar, tenaga medis juga, ya. Kalau ada dokter dari Ngadungala di sini, ya, kasih tahu supaya kita angkat memang besok karena tidak dokter hari ini di sini. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah gambaran kaitan dengan program-program prioritas. Nanti teknisnya apa-apa yang butuh tanya di Pak Camat, beliau hafal betul dari itu. Saya punya visi misi, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita banyak mendapat masukan, kita banyak mendapat informasi terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, program perencanaan 5 tahun ke depan. Yang paling banyak adalah dari sisi infrastruktur, kemudian pelayanan pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan. Yang paling menjadi perhatian pemerintah sebetulnya 2 saja, kesehatan, pendidikan. Ya, saya tadi cek Ibu Kadis, dokter di sini tidak ada. Saya tanya, tidak ada lagi yang bisa digeser. Beliau bilang di sana juga butuh. Saya tanya, tidak ada dokter yang nganggur di Waingapu. Kalau ada yang nganggur besok saya angkat memang jadi tenaga PTT. Beliau bilang tidak ada. Tetapi mungkin nanti ke depan kita tetap akan mengupayakan agar puskesmas di sini juga harus ada dokter. Coba dilihat baik-baik juga Ibu Kadis, ya. Kalau memang ada puskesmas atau rumah sakit di atas yang tenaga dokternya masih bisa digeser, geser dulu, ya. Untuk sebentar waktu, saya dengar ada berapa puskesmas, 2 atau 3 puskesmas tidak ada dokter. Hal-hal ini tentu menjadi perhatian kita. Yang berikutnya kaitan dengan tadi usulan masalah sekolah SMA, nanti kami akan berkomunikasi dengan provinsi, ya. Syukur juga kemarin Pak Lakalena menang jadi gubernur, walaupun
Tapi saya tidak akan omong kalah di Ngadungala, saya bilang menang di Ngadungala kemarin. Ya. Nah, biar kita dapat SMA, tidak apa sudah tipu, yang penting kita dapat. Ya. Yang berikut adalah kaitan dengan infrastruktur. Saya sadar betul wilayah ini bukan baru. Saya jadi wakil, saya masuk. Gitu. Kami dulu yang buka ini Pengaduhan tahun 98, ya. Tidur di atas, tiap tahun kasih turun lagi supaya dia bisa maksimal. Ya, jembatan di sini ini zaman kami buat. Satu memang jadi persoalan jembatan besar, ya. Karena kalau dulu belum ketat masalah pembiayaan terkait dengan aset, kita bisa bangun saja dengan dana kabupaten di aset milik provinsi, jalan provinsi. Kalau dari Kananggar sampai Tabundung itu mungkin ada 12 jembatan uang kabupaten yang kita bangun di situ, tidak apa-apa. Tetapi mulai 10 tahun terakhir itu menjadi temuan, dianggap pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai dengan lokasi, ya, dan bisa dianggap merugikan negara. Itu sehingga kabupaten tidak terlalu berani lagi intervensi, tetapi khusus untuk hal-hal yang sifatnya darurat kita masih berani. Kaitan dengan jembatan ini memang menjadi perhatian kita. Saya dulu waktu masih di PU masih nekat mau bangun, ya, kita bangun aja 80 meter, ya, tapi dengan konstruksi yang sama kita bangun di Ananjaki. Ananjaki itu 60 meter, Lailung itu 40 meter, Bang. Mau, cuma yang kita khawatirkan waktu itu, ya, ini banjirnya KKH ini tidak main-main, ya. Ini tertunda dan proses sekarang ini pernah ada gambarnya kita buat. Kalau jembatan KKH selesai saya di PU, mungkin saya tidak tahu lagi masih ada perencanaan dulu, ya. Perencanaan itu untuk usulan, tetapi ini akan menjadi prioritas kita. Kemarin kami ketemu dengan orang dari Kementerian PU, ada rencana kita untuk minta ini menjadi jalan nasional. Jadi dari ujungnya di Melolo, di Bayang, terus putar sini sampai Hambautan, Tabundung keluar Prepa. Pembiayaan. Kita harap bersama, apalagi usulan itu harus usulan dari gubernur, dan kami akan coba untuk itu diminta. Karena kami sadar ruas ini ruas provinsi dan menjadi ruas poros untuk wilayah selatan. Ada 7 sampai 8 kecamatan yang dilayani oleh ruas ini. Oleh karena itu memang kondisinya harus baik dan sangat wajar kalau tuntutan masyarakat kaitan dengan perhatian pada jalan ini menjadi tuntutan dan prioritas. Kami akan berupaya sebatas yang kami bisa lakukan. Tetapi tentu kita tidak tetap akan biarkan ruas ini seperti kondisi sekarang, paling tidak setiap tahun mendapat penanganan dari provinsi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hal-hal kaitan dengan peningkatan produksi, saya katakan kembali lagi. Tadi ada harapan perbaikan irigasi, mohon ini menjadi atensi Pak Camat, ya. Daerah-daerah irigasi yang sekiranya dengan pembiayaan yang masih mampu dilakukan oleh kabupaten, tolong ini menjadi prioritas. Kita dituntut, tadi saya katakan di awal, untuk bagaimana ada peningkatan produksi dari sisi pangan. Hal berikut juga yang harus kita lakukan ke depan adalah kaitan dengan program prioritas nasional makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis. Sekarang ini program ini hanya ada di seputaran Kota Waingapu. Tetapi dalam penyampaian di Magelang kepada kami, ini akan menjadi program yang merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sumba Timur. Anak-anak kita akan diberi makan siang secara gratis, makan bergizi. Buat kita apa yang menjadi tanggung jawab? Hitungan dari pemerintah pusat, kalau makan siang bergizi gratis ini, yang anggarannya itu dari pusat, dan program itu tidak membiayai kabupaten dan desa, ya. Jadi Bapak desa jangan lagi berpikir habis lagi dana desa buat beli makan bergizi, tidak. Dia seluruhnya dari pusat,
Kalau anggaran itu bisa sampai ke desa menjadi perbandingan buat kita semua, anggaran dana desa 1 tahun itu mungkin sekitar 1 sampai 1,5 miliar per desa. Ya, makan siang bergizi ini hitungan pusat, rata-rata tiap desa bisa dapat 7 miliar per tahun. Artinya apa? Ada penyerapan produk-produk pertanian di setiap wilayah. Akan sangat susah pihak penyedia mungkin yang ada di Ngadungala nanti kalau setiap hari dia harus beli sayur dari pasar impres. Akan susah kalau dia harus beli telur, beli daging, beli ikan dari sana. Pasti dia akan cari di mana harga itu bisa lebih murah dan lebih segar. Jawabannya pasti harus disediakan oleh kita di wilayah kita masing-masing. Yang ingin saya sampaikan adalah ada uang yang akan berputar di sini dan mari kita pakai itu sebagai kesempatan untuk menambah penghasilan. Paham siapa yang maksud? Ya, ya hitungan nasional 7 miliar dia bilang. Mungkin itu pasti ada kisaran. Ada yang bisa 14 miliar, ada yang mungkin 2 miliar per desa. Kalau kita mungkin karena jumlah penduduk kita tidak sepadat di Jawa, mungkin per desa ada di angka 2-3 miliar. Ini adalah potensi yang harus kita pakai untuk bagaimana juga jika kita katakan untuk memberdayakan ekonomi, ini salah satu cara. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang hari ini juga ya saya berterima kasih sudah diterima ya. Tadi cukup lama kita berdiskusi dengan Pak Camat di sebelah karena disampaikan akan diterima secara budaya. Saya bilang Pak Camat, saya bukan baru datang di sini ya. Kantor camat ini saya berdiri juga untuk bicara seperti ini. Mungkin sudah kali yang kesekian kali. Kenapa lagi ada proses yang seperti itu? Apalagi kita melaksanakan musrenbang ini di kantor camat, ini kantornya saya. Lain kalau saya pergi acara di rumahnya Bapak Desa di Gabanda, ya sebagai tuan rumah Bapak Desa, secara pribadi. Tapi ini saya beracara di kantor camat. Musrenbang semuanya nanti ke depan harus di kantor camat. Kenapa lagi ada proses penyambutan yang begini? Ya lama kita bicara. Terakhir Pak Camat bilang ini kesepakatan. Ya saya takut kena marah dari Bapak Desa Gabanda sebenarnya saya ya. Tapi ke depan saya minta Pak As satu, apa yang saya sudah sampaikan kepada Pak As untuk disampaikan pada camat yang lain. Terkadang biasa kita bertohumbat, selalu menangkap mata mana mangi. Garena pesiap ini kecamatan Ngadungala, ini tak kata pandoi bunan, 6.000 dihakut kaliwan daduka. Tetapi akhirnya itu menjadi hal yang ya biar sudah. Artinya kalau saya datang di sini saya sebagai ini juga yang pilih sama saya. Jangan lagi saya diperlakukan seperti orang baru yang baru datang di Ngadungala. Ya, saya harap ini tolong dipahami, dimengerti. Kalau kita di kabupaten bilang ada efisiensi, kecamatan juga harus efisiensi. Desa juga harus efisiensi. Bagaimana? Sepakatin Bapak Desa? Sepakat bisa dipahami. Ini yang mau saya sampaikan. Yang lain kalau saya pergi di Pak Camat, Pak Mayara nangka, ya beda. Tapi karena saya datang sebagai bupati, saya ingin bertemu dengan seluruh masyarakat kita sebagai anak bapak, ya. Kalau saya pergi di rumahnya Pak Camat, saya sebagai Amayara, beda sudah itu kan. Jadi mohon ini juga menjadi perhatian kita ke depan, karena ada saya lihat
Desa harus siapkan segala sesuatu dalam jumlah-jumlah yang tidak wajar terjadi. Ya, tidak hanya pada bupati, sebentar seluruh Forkopimda juga disiapkan. Para Pakuat ini, kepala desa gaji berapa saja. Jadi mari kita pelan-pelan terubah. Ya, budaya tidak kita hilangkan, tetapi mari kita beli penyimbolan simbol-simbol saja sebagai tanda bahwa itu kita punya, yang masih kita pegang, tetapi dalam perlambangan yang lebih sederhana. Ya, bisa ini dipahami? Bisa? Tahu. Ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan juga ajakan untuk kita ada dalam kebersamaan. Ya, yang lalu itu biar sudah. Ya. Kita sudah selesai pemilihan, kita sudah sepakat ULP ya, yang jadi bupati, wakil bupati, mari kita ada dalam semangat kebersamaan. Ya. Karena beda pilihan adalah hal yang wajar. Ya. Beda pilihan adalah sebuah hal yang ada selalu dalam setiap proses demokrasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita ada dalam sebuah kebersamaan untuk menatap kepentingan daerah kita 5 tahun ke depan. Apa yang kurang di sini disampaikan, apa yang kami bisa lakukan dari kabupaten itu juga akan kami lakukan untuk perbaikan pelayanan ke depan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.